Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Aisyah Kamisti dengan NIM 2404024. Saya Nadila Ainun Mardiati dengan NIM 2402192. Saya Lexa Tanivia dengan NIM 2405640. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke penjelasannya seperti apa, akan lebih baik kita mengetahui dulu isi atau agenda dari materi-materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada individu, masyarakat, dan kebudayaan. Yang kedua, pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. Yang ketiga, pendidikan sebagai peranata sosial. Yang keempat, pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kelima, hubungan pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Keenam, pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Ketujuh, pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Kita masuk ke materi pertama, yaitu individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki keunikan, kepribadian, bakat, nilai, dan potensi. Masyarakat adalah himpunan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah, memiliki hubungan sosial dan norma yang mengatur interaksi mereka. Lalu kebudayaan meliputi sistem nilai, norma, bahasa, adat istiadat, seni, dan teknologi. Nah, individu dan masyarakat itu saling memengaruhi. Budaya membentuk pandangan dan perilaku individu. Sedangkan individu juga berperan dalam memelihara atau mengubah budaya. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. Sosialisasi sendiri adalah proses di mana individu belajar norma, nilai, pola perilaku agar bisa berinteraksi dan berfungsi dalam masyarakat. Kalau enkulturasi adalah proses bagaimana seseorang mempelajari budaya sendiri secara mendalam, seperti bahasa ibu, ada tradisi, kepercayaan, dan kebiasaan dari keluarga sejak kecil. Nah, untuk pendidikan formal, non-formal, informal ikut serta dalam proses sosialisasi dan enkulturasi. Contohnya, anak belajar sopan santun dari orang tua. Nah, untuk enkulturasinya, kemudian sekolah mengajarkan nilai toleransi dan disiplin. Nah, itu menjadikan sosialisasi institusional. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pendidikan sebagai peranata sosial. Pendidikan sebagai peranata sosial mempunyai fungsi. Yang pertama ada transmisi budaya, yaitu meneruskan nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi. Yang kedua, integrasi sosial, yaitu menyatukan individu dari latar belakang berbeda agar bisa bekerja dan hidup bersama. Yang ketiga, ada mobilitas sosial, yaitu membuka kesempatan bagi individu untuk maju dalam status atau ekonomi melalui pendidikan. Dan yang terakhir, ada kontrol sosial, yaitu menyelaraskan perilaku anggota masyarakat melalui norma dan aturan yang diajarkan di pendidikan. Peranata sosial adalah instruktur dan institusi yang mengatur kehidupan masyarakat agar tetap berfungsi dan teratur. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pendidikan formal, informal, dan juga non-formal. Yang pertama, formal, yaitu berstruktur, kurikulum resmi, lembaga formal seperti sekolah atau universitas, guru profesional, penilaian formal SD, SMP, maupun SMA. Yang kedua, informal, yaitu tidak berstruktur, belajar dari kehidupan sehari-hari, dari keluarga, teman, lingkungan, maupun dari orang-orang di rumah. Dan yang terakhir ada non-formal, yaitu ada struktur dan sengaja dibentuk tetapi fleksibel. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Yang pertama, pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteks masyarakat dan budaya. Yang kedua, yaitu struktur masyarakat seperti kelas sosial, etnis, agama, mempengaruhi akses dan kesempatan pendidikan. Nah, sebaliknya, pendidikan juga mempengaruhi masyarakat dan kebudayaan, contohnya mendorong perubahan budaya, lalu mengurangi kesenjangan sosial dengan memperluas akses.
Pendidikan masyarakat dan kebudayaan juga memiliki tantangan, yaitu seperti ketika budaya internasional bertabrakan dengan nilai modern, pendidikan harus berperan sebagai jembatan. Selanjutnya ada pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Kegiatan sosial pendidikan meliputi yang pertama ada interaksi guru siswa dalam kelas seperti pengajaran, diskusi dan ceramah. Yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler seperti kelompok seni, olahraga dan organisasi siswa. Yang ketiga ada kegiatan luar kelas seperti studi lapangan, kegiatan sosial masyarakat dan kunjungan budaya. Yang keempat, ada pembelajaran komunitas seperti belajar dari pengalaman dan proyek berbasis masyarakat. Pola-pola ini bisa formal atau non-formal, tergantung konteksnya. Peran lingkungan sosial dan budaya dalam mempengaruhi pola kegiatan ini sangat besar. Selanjutnya, ada pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Pola sikap guru terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu otokratis, demokratis, humanistik, mekanistik, asosiatif, dan direktif. Implikasinya terhadap fungsi guru, yang pertama adalah sebagai pengajar. Jika guru bersikap direktif atau otokratis, siswa akan lebih pasif. Jika demokratis, siswa akan lebih aktif. Yang kedua ada sebagai pembimbing atau mentor. Sikap humanistik dan asosiatif memperkuat peran bimbingan, motivasi, lembut tapi tegas. Yang terakhir ada sebagai pengarah perubahan budaya. Guru yang terbuka terhadap budaya lokal dan global bisa membantu mengembangkan toleransi dan inovasi. Ada juga tipe guru berdasarkan sikap dan fungsinya. Yang pertama, ada guru otoriter. Yang kedua, guru demokratis. Yang ketiga, guru fasilitator. Yang keempat, guru instruktur. Dan yang terakhir, ada guru pembimbing. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pendidikan tidak hanya soal pengetahuannya, tetapi melibatkan aspek sosial dan budaya yang sangat fundamental. Individu, masyarakat, dan kebudayaan merupakan landasan yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Guru memainkan peran kunci melalui sikap dan metode yang dipilih. Keseimbangan antara tradisi dan inovasi dalam pendidikan sangat penting untuk pembangunan manusia dan masyarakat yang berkelanjutan.